Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu misteri spiritual terbesar dalam tradisi Islam. Ia adalah malam yang disebut secara jelas dalam Al-Quran, tetapi waktu pastinya tidak diberitahukan secara tegas. Hal ini menjadikan Lailatul Qadar sebagai objek pencarian spiritual bagi umat Islam sepanjang sejarah. Para sahabat Nabi, para tabi'in, hingga para ulama besar dari berbagai generasi berusaha memahami tanda-tanda malam tersebut serta hikmah di balik disembunyikannya waktunya. Upaya untuk mengenali tanda-tanda Lailatul Qadar tidak dimaksudkan untuk memastikan secara mutlak kapan malam itu terjadi, tetapi lebih sebagai petunjuk yang dapat membantu orang-orang beriman dalam meningkatkan kesiapan spiritual mereka. Dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, disebutkan sejumlah ciri atau tanda yang berkaitan dengan suasana malam tersebut maupun keadaan alam setelahnya. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam pembahasan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwa salah satu tanda Lailatul Qadar adalah terbitnya matahari pada pagi harinya dengan cahaya yang lembut dan tidak menyilaukan. Matahari tampak seperti piringan yang redup, berbeda dengan hari-hari biasa ketika sinarnya terasa lebih tajam. Para ulama menafsirkan tanda ini sebagai fenomena alam yang menunjukkan ketenangan kosmik pada malam tersebut. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar terasa tenang dan damai. Udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Angin berhembus dengan lembut, dan suasana malam terasa penuh ketentraman. Sebagian ulama menggambarkan bahwa pada malam tersebut, hati orang-orang yang beribadah merasakan kedamaian yang luar biasa. Mereka merasakan ketenangan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan tersebut diyakini sebagai bagian dari rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Namun demikian, para ulama juga mengingatkan bahwa tanda-tanda ini tidak selalu dapat diamati secara pasti oleh setiap orang. Ada kemungkinan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar tanpa menyadari tanda-tanda tersebut. Oleh karena itu, fokus utama seorang muslim bukanlah mencari tanda-tanda eksternal semata, tetapi menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah yang tulus. Selain tanda-tanda alam, terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang suasana spiritual pada malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malam tersebut adalah malam yang penuh kedamaian hingga terbitnya fajar. Kedamaian ini bukan hanya dalam arti tidak adanya gangguan fisik, tetapi juga kedamaian spiritual yang dirasakan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kedamaian tersebut berkaitan dengan turunnya para malaikat ke bumi. Dalam surat Al-Qadr disebutkan bahwa para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam tersebut dengan membawa berbagai ketetapan dari Allah. Turunnya para malaikat ini merupakan tanda bahwa malam Lailatul Qadar memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam tatanan kosmik. Sebagian ulama bahkan menggambarkan bahwa pada malam tersebut, bumi dipenuhi oleh malaikat yang membawa rahmat dan keberkahan. Mereka turun untuk menyaksikan ibadah manusia dan mendoakan orang-orang yang berzikir serta memohon ampun kepada Allah. Selain membahas tanda-tanda malam Lailatul Qadar, para ulama juga banyak membahas hikmah mengapa Allah tidak menetapkan tanggal pasti malam tersebut. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah diberitahu tentang waktu Lailatul Qadar, tetapi kemudian pengetahuan tersebut diangkat kembali oleh Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi keluar untuk memberitahukan kepada para sahabat mengenai waktu Lailatul Qadar, tetapi beliau melihat dua orang sedang berselisih. Akibat peristiwa tersebut, pengetahuan tentang waktu pasti malam itu kemudian diangkat oleh Allah. Para ulama memahami peristiwa ini sebagai isyarat bahwa perselisihan dan pertikaian dapat menghilangkan keberkahan. Selain itu, kisah tersebut juga mengandung pelajaran bahwa kerahasiaan waktu Lailatul Qadar merupakan bagian dari hikmah ilahi. Hikmah pertama dari disembunyikannya Lailatul Qadar adalah agar umat Islam bersungguh-sungguh dalam beribadah sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Jika waktu pasti malam tersebut diketahui, mungkin banyak orang hanya akan beribadah pada satu malam saja dan mengabaikan malam-malam lainnya. Dengan tidak diketahuinya waktu yang pasti, seorang muslim didorong untuk meningkatkan ibadahnya secara konsisten selama 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini menciptakan suasana spiritual yang lebih intens dan memperbanyak kesempatan bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah kedua adalah sebagai ujian keikhlasan bagi manusia. Orang yang benar-benar ingin mencari ridha Allah akan tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, tanpa harus mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar terjadi. Sebaliknya, orang yang hanya mengejar keuntungan spiritual semata mungkin akan merasa enggan beribadah jika waktu malam tersebut tidak diketahui. Dengan demikian,
Pencarian Lailatul Qadar menjadi semacam perjalanan spiritual yang menguji ketulusan hati seseorang dalam beribadah. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kemungkinan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam tersebut selalu jatuh pada malam yang sama setiap tahun. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar dapat berpindah-pindah pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Pendapat yang paling banyak diikuti adalah bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Di antara malam-malam tersebut, malam ke-27 sering dianggap sebagai malam yang paling kuat kemungkinannya. Pendapat ini didasarkan pada berbagai riwayat dari para sahabat. Salah satu sahabat yang sangat yakin bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 adalah Ubay bin Ka'ab. Namun para ulama tetap menegaskan bahwa keyakinan ini tidak bersifat mutlak. Selain pembahasan tentang waktu dan tanda-tanda, para ulama juga menekankan dimensi spiritual dari Lailatul Qadar. Malam ini bukan sekadar fenomena waktu yang memiliki nilai pahala besar, tetapi juga merupakan kesempatan bagi manusia untuk melakukan introspeksi diri. Pada malam Lailatul Qadar, seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, serta memperbaiki niat dan komitmen hidupnya. Malam ini menjadi momentum untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan spiritual seseorang. Dalam tradisi tasawuf, Lailatul Qadar sering dipahami sebagai simbol dari pencerahan spiritual. Para sufi sering menggambarkan Lailatul Qadar sebagai malam ketika tirai antara dunia manusia dan rahmat Tuhan menjadi lebih tipis. Pada malam itu, doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa esensi Lailatul Qadar tidak boleh direduksi hanya menjadi pencarian pengalaman spiritual semata. Yang lebih penting adalah perubahan nyata dalam kehidupan setelah Ramadan. Seseorang yang benar-benar mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar seharusnya menunjukkan perubahan dalam perilaku dan sikap hidupnya. Ia menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih dermawan, dan lebih peduli terhadap sesama. Dengan demikian, tanda paling nyata dari seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar bukanlah fenomena alam yang ia lihat, melainkan perubahan dalam karakter dan akhlaknya setelah Ramadan. Lailatul Qadar mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbarui hidupnya. Sebagaimana malam itu menjadi awal turunnya wahyu yang mengubah sejarah, demikian pula setiap manusia dapat menjadikan malam tersebut sebagai titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui pencarian Lailatul Qadar, seorang muslim belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan dalam beribadah. Nilai-nilai inilah yang pada akhirnya membentuk karakter spiritual yang kuat. Pada akhirnya, misteri Lailatul Qadar bukanlah sesuatu yang harus dipecahkan secara ilmiah atau matematis. Ia adalah misteri spiritual yang mengajak manusia untuk terus mencari kedekatan dengan Tuhan. Dan dalam pencarian itulah, manusia menemukan makna terdalam dari ibadah dan kehidupan.